ngatain gue cong, lo mau ngatain gue ini, intinya lo makan dari uang bencong kan? Depan anak gue pernah kok, depan Thalia. Harga diri gue di depan anak gue juga udah nggak ngerti lagi deh. Enggak coy, ini di depan in your face ya. Sarkawi, in your face nih. Yang nggak bisa mempertahankan CEO asli. Nah, CEO palsu pun jadi bener. Baru ngeh juga di sini sama bundanya make upnya agak mirip nih. Bagi lipstick yang sama bagi. Ya kan ada kayak ada blush onnya. Oh, baru ngeh, let's go loh. Semua sesuai dengan target. Yang sombong, iya, sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Makin kalian komentar, semakin saya berisik. Kakak ada, tapi adiknya mau bongkar kejelekan kakaknya. Apa namanya coba? Waduh. Sudah bisa menjawab komentar sendiri, sudah bisa mengcounter omongannya bunda, sudah bisa mengcounter omongan angkel-angkelnya. Sekarang udah nggak di pihak kita lagi nih, di pihak GGS gitu, geng Gunung Sarkawi. Ternyata tidak berhasil dan akhirnya Onyo tetap di pihak ayahnya. Nah, apakah ini yang membuat Jordi dan juga bundanya kesal sama Onyo sampai kan ada kabar Onyo dilaporin ke polisi tuh sama bundanya kan. Waduh. Tabungnya berhasil, Thalia itu sempat keguguran sekali dulu. Iya. Iya kan? Keguguran guys. 2 kali. Awalnya gue sangat amat bahagia punya istri gue Sarwenda karena dia sangat amat selalu berpikiran positif tentang banyak hal. Kalau istri gue membolehkan gue mengudahkan semua pekerjaan gue gak akan pernah takut untuk ngomong. Gue sudah tidak bisa lagi. Segala orang yang kerja sama dia, si Manda, gue sebutin namanya. Dia komporin terus, dia wah. Ruben akhirnya menceritakan penyebab dia bercerai guys, gara-gara selalu dibilang cong di rumah. Ternyata memang Munaroh si Sarkawi guys. Loh. Jadi kita masih update kasus tentang Ruben ya. Nah, ternyata kemarin kan Ruben itu podcast guys. Kalau kalian nonton podcastnya, let's go, sakit hati banget guys. Ternyata memang di balik tampangnya yang polos, ternyata memang Munaroh orang itu guys. Munaroh banget. Waduh, udah yang diduga ikut-ikut pesugihan, nah, dan juga menumbalkan, nah, terus ternyata omongan dia di rumah itu bikin Ruben sakit hati. Dibilang cangcong sampai Ruben ini bilang, lu hidup makan itu dari duit bencong. Waduh, in your face gokil. Jadi kita akan membahas kasus ini. Kalau kalian yang udah nonton podcastnya pasti kalian ngerasa ini sakit hati banget guys. Kalau yang belum, kita buat persingkat aja guys. Kita buktikan, kita cancel dia mantannya si Ruben dari dunia perentertainenan. Lo mau ngatain gue cong, lo mau ngatain gue ini, intinya lo makan dari uang bencong kan? Gue shock sih sebenarnya gitu. Cuman kalau lo ya shock karena ini di publik kan gitu. Karena di belakang itu ya sering juga dia ngatain gue gitu, sering. Bahkan di depan anak gue juga pernah. Oh ya? Iya, jadi gue cuman aduh, harusnya udah biar itu menjadi pribadi aja gitu. Kalau lo menganggap gue seperti itu gitu, tapi lo kenapa lo lakukan hal itu gitu? Itu doang sih gitu. Enggak, lo ngapain ngarepin laki-laki apalagi cong? Kalau aku gak bisa bedain, gue juga dulu gak bisa bedain sih cong atau laki. Sekarang aku bisa bedain antara cong sama laki. Waduh, itu guys. Jadi di depan anak-anaknya juga dia diomongin dan direndahin guys. Makanya kita akhirnya menangkap sinyal-sinyal bahwa memang Ruben ini udah muak di sana. Karena memang Ratu Siluman itu guys. Siapa Ratu Siluman itu? Siapa ya itu? Bisa jadi siapa aja gitu. Yang menyakiti hati Ruben gitu loh. Loh. Berarti bener story-storynya Onyo kemarin guys. Dimana Ruben ini direndahkan di rumah itu. Dan pantas Ruben jijik banget buat balik lagi ke rumah itu guys. Jadi dia merelakan semua hartanya. Makan dah tuh duit-duit haram tuh. Duit-duit keringet bencong tuh. Nah, apa orang yang lebih rendah dari bencong? Orang-orang yang makan dari keringet bencong. Nah, itu dia guys. Loh, mantep emang Ruben. Jadi depan anak gue pernah kok. Depan Thalia. Pernah gitu dia juga. Tapi gue udah gak bisa berbuat apa-apa gitu. Gue hanya bisa bilang, oh udah. Oh ya udah, jadi gue harga diri gue di depan anak gue juga udah gak ngerti lagi deh. Sebenarnya mah. Oh, gitu. Tapi gue bisa apa? Ya itu mungkin udah saatnya akhirnya dia ngeluarin ucapannya di publik, ya itu saatnya dia mungkin kepleset dia akhirnya ya Allah bukakan semuanya aja gitu. Gitu gue mau ngomong apa? Oh gitu. Pernah juga waktu dia telepon waktu itu ada bermasalah tentang rumah, terus rumah lagi gitu. Terus akhirnya dia marah banget ya. Thalia tau nggak kalau ayah itu gitu. Walaupun gue nggak tahu lagi deh harga diri gue di mata anak gue tuh kayak apa.
Gitu. Jadi ya Oh jadi bukan hal yang baru ya maksudnya? bukan hal yang baru, itu udah buat gue udah biasa dia ucap gitu. Di chat juga gue kasih tahu tentang ini loh, tentang gini loh, katanya gue nggak usah ikut campur urusan dia. Bukan campur, kalau tentang urusan anak gue ya tetap urusan gue juga. Setelah bercerai gue pikir akan lebih lembut kitanya komunikasi. Ternyata makin jadi gitu. Jadi ya laki-laki ini selalu nganggap dirinya gentle banget gitu. Udah, lu mau ngatain gue cong, lu mau ngatain gue ini, intinya lu makan dari uang bencong kan. Nah, mampus. Mamam tuh. Gimana? Nah, malu nggak coy? Ini di depan in your face ya. Sarkawi, in your face nih. Jadi kalau kita bisa lihat Ruben ya, dia nggak tahu lagi harga diri di depan anaknya udah kayak apa. Dan dia cerita tentang mantannya ya. Nah, jadi sebel banget juga nih Lesko nih. Mantannya itu sampai pernah bilang ke anaknya si Thalia ya, kamu tahu nggak, papa kamu itu titik. Nah, jadi ucapan cangcong itu buat kita kan baru ya, kita baru tahu gitu. Ternyata untuk Ruben itu bukan hal yang baru, udah biasa. Mungkin setiap hari direndahkan, disebut cangcong gitu guys. Buset. Berarti memang benar dugaan netizen selama ini ya, bahwa kemunarohan, pencitraan itu Ruben yang membentuk itu, Ruben yang memperlihatkan ke halayak umum bahwa orang ini itu orang yang sederhana, dasteran mulu, cuci baju pakai tangan ya. Padahal pembantu 5 di situ lo. Itu supaya menutupi kebusukan hatinya dengan kepolosan mukanya mungkin ya. Waduh. Kalau dari komennya dia yang bilang ya, si SW dulu diratukan nggak usah kerja. Nah, sekarang harus kerja siang malam sama CEO. Wah, yo. CEO asli dibuang. CEO palsu disimpan. Piye to dadah lo. Enak zamanku toh. Nah. Lebih tepatnya nggak bisa mempertahankan CEO asli. Nah, CEO palsu pun jadi bener. Menurut Let's Go, ini yang mantannya ini adalah tidak bisa mempertahankan CEO asli. Ya. Akhirnya mendapatkan CEO-an. Yang ini yang kamu sebut laki. Lebih laki daripada lekong. Lipstick tapi tebal juga ya make up-nya ya gitu. Di antara Aliando, Stefan William gitu. Dia paling tebal make up-nya dia sama lipsticknya ya. Apa udah mulai nyaman? Ternyata nyaman juga jadi cong-cong gitu. Apa gitu ya? Ini pertanyaan kita semua ya. Ini pertanyaan nih. Baru ngeh juga di sini. Iya, Mas. Pitch glass. Geli. Diam, Kelihatan saya pegang kamu aja enggak. Kali. Baru ngeh juga guys, kalau kalian lihat di sini mukanya si CEO ini make upan ya? Kalau perempuan geliat. Nah, kalau kalian lihat kan di sini, Lesko baru ngeh loh gara-gara Ruben loh. Gara-gara kemarin itu katanya si CEO mau main film, pemain series ya. Ini kayaknya sama bundanya make up-nya agak mirip nih. Bagi lipstick yang sama bagi. Dia kan ada kayak ada blush on-nya. Apa memang muka CEO aslinya gini ya? Ini pertanyaan kita semua ya. Terus bibir-bibirnya gitu. Oh, baru ngeh Let's Go loh. Dan nggak cuman itu, di podcast kemarin itu juga berseteru dengan Jordi ya gitu, adiknya Ruben gitu loh. Ruben ini udah tahu bahwa target-targetnya Jordi tanda kutip diduga untuk menjatuhkan dia udah tercapai semua. Tapi dia nggak mau membalas sebagai kakaknya gitu loh. Ketika kita bersuara, kita dianggap baper, dianggap sok merasa jadi korban. Ya, 2 tahun kita diam aja. Jadi saya cuma bilang, udah, semua sesuai dengan target. Sesuai dengan target katanya guys. Jadi mungkin ini takdirnya saya, gitu. Jadi udah cukup. Tapi lama-lama seperti merasa punya senjata terus. Ya, apalagi adik. Menurut lo? Iya. Jadi Kalau abangnya mau sih. iya, apalagi kalau kita mau menjatuhkan dia jauh, merendahkan dia, menjelekan, wah parah. Adik yang sombong. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Rahasia besar guys. Menyala. Semakin kalian komentar, semakin saya berisik.
siapin jantungnya. Jeng 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 jeng. Jiwa bergejolak gue mulai kayak bintang. Sama nih sekarang. Gue gak percaya Tuhan, gak apa-apa deh kata gue gitu. Ya Coti, dia bilang uang 50 miliar itu tidaklah kecil. Dia bilang gitu. Kamu harus banyak menyumbangkan banyak orang-orang yang ada di sekitarmu, keluargamu, darah dagingmu. Jawab gue lagi. Keluarga darah "Nggak daging." apa-apa, bawa aja semua kata dia. Saya sih insya Allah kalau 50 miliar gak punya saudara gak apa-apa. Gue iseng, gue samperin. Beneran gue samperin. Bayar 5 juta apa kalau nggak salah waktu itu. 5 juta bayarnya, katanya buat seserahan lah, mandat lah, ini itulah segala macem gitu kan. Nah, ini kan dengan pernyataan Jordi yang dia bilang adik yang sedang menjaga rahasiamu ini semakin membuat netizen ini berteori konspirasi ya, mencocokkan teori konspirasi ini. Karena dia bilang demi duit gitu, dia yang bilang sendiri ya, demi duit nggak punya keluarga nggak masalah, menumbalkan darah daging keluarga, dan bahkan dia bilang nggak percaya Tuhan nggak masalah, asal demi apa? Demi doku, demi duit coy. Nah, apakah ini juga isyarat dari Ruben yang dia bilang nggak apa-apa gue dijelekin, serasa dia punya tahu segalanya, yang penting sekarang target lu tercapai ya. Target apa yang dimaksud dengan Ruben ini? Apakah sebenarnya Ruben ini udah tahu dirinya dijahatin, dibuat sakit-sakitan oleh orang-orang yang dia sayang gitu. Tapi karena dia sayang sama orang-orang ini, dia diem aja gitu. Netizen ini mencocokkan dengan teori konspirasi ini, guys. Dimana seorang adik rela menumbalkan atau mengorbankan darah keluarga, pokoknya apapun, yang penting deal gitu. Waktu dia iseng-iseng buat nyoba pesugihan, waktu dia iseng-iseng doang ya, tapi nggak tahu efeknya beneran iseng apa beneran real gitu loh. Waduh. Masalahnya kalau yang kita bahas kemarin ya, rumah Jordi sama rumahnya Wendah ini agak mirip guys. Dengan putih-putihnya, style-stylenya, abis itu rumah besar mereka, kaya-kaya banget. Dan yang kita anehnya adalah Ruben sekarang tinggalnya di rumah yang sederhana, lebih sederhana dibanding mereka maksudnya ya gitu. Ada yang bilang di sini kakak adik, tapi adiknya mau bongkar kejelekan kakaknya. Apa namanya coba? Waduh. Ada yang cerita juga, saya seorang kakak demi bantu adik, kita seorang kakak rela menyimpan kemauan kita untuk bantu dia dulu. Tapi saat adik salah, kita marahi dia, tapi yang diingat adik cuma marahnya doang, bukan baiknya kita. Padahal kita marah pun untuk kebaikannya. Kita nggak mungkin marah ke adik tanpa alasan. Ngerti banget apa yang dirasain Ruben saat ini. Onyo sibuk, Onyo kan udah gede. Onyo sudah bisa menjawab komentar sendiri, sudah bisa mengcounter omongannya Bunda, sudah bisa mengcounter omongan uncle-uncle-nya. Jadi kita, terus fansnya Onyo, fansnya Bunda juga harus hati-hati bicaranya. Nah, dari statement ini juga netizen menyoroti bahwa Jordi ini ngomongannya halus tapi kompor. Seakan-akan Onyo sekarang yang lagi ada di pihaknya Ruben itu kayak, oh sekarang udah nggak di pihak kita lagi nih, di pihak GGS gitu. Geng Gunung Sarkawi. Geng Gunung Sugihan. Apa nih pertanyaannya itu? Soalnya dia bilang Onyo sekarang udah pinter, udah bisa menyangkal, mengcounter. Dia bilangnya mengcounter ya. Mengcounter itu kan artinya melawan ya gitu. Melawan atau mengcounter omongan dari bundanya gitu. Mengcounter omongan angkal-angkalnya. Oh berarti selama ini kita duga aja ya, kita duga bahwa Onyo ini juga menjadi salah satu target untuk di brainwash kah atau untuk dibuat benci kah ke Ruben gitu. Dengan dukungan dari GGS ini, Geng Gunung Sarkawi ini ya. Tapi ternyata tidak berhasil dan akhirnya Onyo tetap di pihak ayahnya. Nah, apakah ini yang membuat Jordi dan juga bundanya kesal sama Onyo, sampai kan ada kabar Onyo dilaporin ke polisi tuh sama bundanya kan. Waduh, ternyata Onyo hebat, mantap Onyo. Tidak terpengaruh dengan omongan-omongan dan pikiran-pikiran jahara dan juga munaroh-munaroh dari pihak-pihak lawan Ruben. Wah, mantap sekali. Bayi tabungnya berhasil, Talia itu sempat keguguran sekali dulu. Iya. Iya kan? Keguguran guys. 2 kali. Iya, karena kayak orang mikir bayi tabung tuh langsung jadi, kan nggak semuanya langsung jadi. Iya. Gue juga nggak habis pikir. Awalnya, gue sangat amat bahagia punya istri gue Sarwenda karena dia sangat amat selalu berpikiran positif tentang banyak hal. Awalnya. Maaf, gue nggak bisa menceritakan secara detail, tapi itu yang gue bilang, gue hanya bisa memberikan isyarat yang seandainya lu jadi gue, lu kan tahu rasanya. Lu nggak bisa desek gue terus. Guanya satu, badannya satu, pikirannya satu, semua satu, tapi semuanya harus selesaikan secara bersamaan. Jadi kalau ada masalah, ada urusan anak, pasti gue anak lagi yang gue urusin. Ininya gak kelarin, ada ini gue gak kelarin gitu. Jadi sesuatu yang tidak pernah selesai, dan akhirnya karena gue tidak mau menghilangkan waktu gue bersama anak. Kalau istri gue membolehkan gue mengudahkan semua pekerjaan gue,
gue gak akan pernah takut untuk ngomong gue sudah tidak bisa lagi. Nah, dari sini kalian lihat ya statement Ruben dulu ya. Dia bilangnya, saya nggak bisa menceritakan semuanya, tapi saya bisa mengisyaratkan. Berharap kita mengambil isyarat yang dia kasih. Nah, dia bilang ceritanya awalnya gue sangat bahagia. Awalnya nih, bahagia dan bersyukur punya istri Sarwenda yang sangat berpikiran positif. Awalnya, akhirnya ternyata tidak sepositif itu. Seperti itu ya pertanyaan kita. Kalau istri gua membolehkan gua untuk memudahkan semua pekerjaan gua akan bilang untuk ngomong gua udah nggak bisa lagi. Nah, jadi ternyata Ruben ini kita harus pinter-pinter guys, karena Ruben yang bilang tolong tangkap isyarat gua gitu, petunjuk gua. Menurut kita yang menangkap itu adalah Ruben ini udah capek dari dulu diperes kayak cucian ya. Nah, kayak cucian yang di tangan di papan penggilisan gitu. Dan Ruben seperti itu ya, digilis, diperes guys. Sampai Ruben itu capek gitu. Capek bayar rumahnya, capek rumah udah jadi dibongkar lagi. Capek proyek rumahnya dikasih mertua, nggak selesai-selesai, dari bertahun-tahun. RAB dia bilang bengkak 2 kali lipat. Tapi ternyata tiba-tiba mertuanya punya duit buat beliin anaknya mobil baru. Nah, di mana mobilnya ini anaknya nggak bisa beli pakai duit sendiri karena masih nabung gitu. Berarti kan itu duit hasil keringat siapa? Hasil keringat si The Band and the Chong gitu loh. The Band the Chong gitu loh. Nah, sekeluarga dihidupin oleh The Band and the Chong. Segala orang yang kerja sama dia, si Manda, gue sebutin namanya. Dia komporin terus, dia wah ngerasa gini. Lo nerima dalam keadaan udah jadi. Coba lo ada dalam proses kita ngebentuk. Ntar lo bilang gua. Kalau bisa orang yang bermasalah di rumah sakit semua gara-gara gua. Gitu. Jadi ibunya tidak akan bisa seperti itu kalau tidak ada dalangnya di belakang. Dalang. Tidak ada yang ngomporin di belakang. Insya Allah. Makanya gue bilang, mendingan cepat nikahin, cepat punya anak. Nah. Jadi lu punya hidup lo. Jangan menggiring gue cemburu, nggak ada. Mau ngatain juga nggak. Silakan. Kan kasarnya kalau ibunya nanti happy, dia happy juga. Ini pinternya Ruben guys. Dia bilangnya dia kesal juga sama si Manda ya gitu. Memanda anjay itu. Nyebelin dia mukanya, nyebelin omongannya, nyebelin juga gitu. Apalagi ada statement di sini dia bilang ya, kita harus pintar-pintar ngambil petunjuk guys. Dia bilang, entar lu bilang gua kalau bisa orang bermasalah di rumah sakit itu semua gara-gara gua. Nah, jadi dia cerita kalau seluruh orang di sana entah karyawan atau siapapun di rumah itu sakit, yang disalahin tuh Ruben. Nah, pertanyaannya apakah disalahin gara-gara lu nih gitu. Lu kan sering sakit-sakitan diganggu setan gitu. Jadi semua orang di sini sakit pasti gara-gara lu. Lu yang membuat orang-orang di sini sakit gara-gara lu sering diganggu setan. Nah, apakah Ruben pernah dituduh seperti itu? Di pertanyaan kita ya. Ternyata Ratu Silumannya tinggal di sana. Bisa kan dimanipulasi. Berarti kan Ruben ini otaknya dimanipulasi ya. Kayak semua kejahatan, kesakitan, kesialan yang berada di rumah itu untuk orang sekelilingnya gara-gara Ruben. Itulah kenapa Ruben itu meninggalkan semuanya. Dia tinggalin semuanya guys. Perusahaan ditinggalin, rumah ditinggalin, istri ditinggalin. Let's go, yakin dia tuh masih cinta sama Wenda. Itu cuman karena kena psikis lah gitu. Akhirnya dia memilih jalannya sendiri untuk sendirian. Terus habis itu dia punya keyakinan yang baru gitu. Itu yang bikin dia kuat sekarang guys. Dan terus dia juga menyindir si CEO itu. Makanya CEO cepetan deh lu nikahin mantan gua supaya lu cepet punya anak. Nah, pertanyaannya dan statement kejamnya ya. Kalau CEO segitu lakinya ya. Tapi dia tim mereka itu menjelekkan Ruben seperti lekong. Berarti kan si CEO ini demen bekas lekong. Feve gitu. Kalian ngerti kan? You know what I mean kan gitu. Apa itu feve? Feve itu makanan. Makanan cemilan. Ya kan? Nah, logikanya kan di situ aja. Semua bekas Ruben dipakai sama si CEO. Kulkasnya Ruben dipakai, rumahnya Ruben dipakai, katanya piring juga dipakai, mobil yang diduga untuk anaknya juga dipakai. Jadi semua itu berkat keringat lekong ini guys, yang kalian hina-hina lekong ini. Nah, itu semua kalian nikmati berkat seorang lekong Ruben Onsu. Gila nih, keren Ruben Onsu.
Itu dia selalu sampaikan. Thank you banget buat teman-teman yang udah mensupport. Ini kalau kalian suka video ini ingin memberikan support lebih, ada link Saweria di bawah atau dari Super Tank aja. Thank you juga nih Sari Widiasi, gokil. Terima kasih banyak pesugihan Sari Widiasi. Terima kasih atas supportnya. Thanks, semangat sukses terus, let's go gitu. Beda jauh nih, hasil kerja keras murni disertai doa jalur langit dan hasil kerja keras ritual jalur singkat. Kalau udah ada rumah Mbak Isana, buat apa wajahnya bete gitu saat live produknya karena banyak sekali boykot. Bener juga. Kalau habis uangnya kan bisa itu rumah dijual aja. Apa buat persembahan dalam jumlah besar untuk mendapatkan berkali-kali lipat? Atau rumah itu ternyata syarat yang tidak boleh dijual karena sudah menjadi istana dari, nah yang diduga ratu-ratu dan juga raja-raja yang tinggal di sana. Jujur nggak masuk logika. Itu kan masih suasana duka kepergian ayah ya si S. Lalu tiba-tiba hadiah mobil. Memang tidak masuk logika, setuju. Kalau pembagian warisan mungkin iya, tapi kan ini tiba-tiba dapat hadiah mobil setelah ayahnya meninggal. Apa ditukar? Apakah ditukar kesedihannya supaya nggak sedih lagi makanya dikasih mobil? Nah ini pertanyaan. Maaf, cepat sekali masa berdukanya setelah ada mobil itu. Sebagai seorang anak yang dekat dengan ayah, ketika ayahnya tiada pasti shock. Boro-boro mikirin ada hadiah ini itu. Kan masih terguncang. Ini kalau benar-benar sayang ya ke sosok ayah. Kalaupun benar nyawa ortunya dijadikan sasaran, benar-benar nanti pengadilan Tuhan Maha Pedih, hukumannya kekal. Yang tahu ya dia almarhum ayahnya dan Tuhan. Bener banget. Demi mobil loh. Demi mobil dia rela menukarkan kesedihannya. Supaya dia nggak sedih lagi gitu maksudnya kan. Gitu. Semakin lama Ruben ngasih isyaratnya pelan-pelan tapi netizen nangkep loh. Bangga deh sama Ruben. Jangan lupa komen ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.